Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar semuanya, kita bertemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang FPB dan KPK dengan penyelesaian faktorisasi prima. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai saja ya. Baik sahabat belajar semuanya, kita langsung saja dengan pembahasan soal yang pertama ya. Yaitu menentukan FPB dari bilangan 56 dan 98 dengan faktorisasi prima. Oke, caranya yang pertama yaitu ingat kembali ya, bilangan prima itu yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Ini contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk langkahnya yang pertama, kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 56 dulu. Nah, 56 ini kita akan bagi dengan bilangan prima. Baik, kita akan bagi 56 dengan 2. Nah, ini ya, 2. Kemudian 56 dibagi 2, itu hasilnya adalah 28 ya sahabat. Nah, kita lingkari bilangan 2 karena dia termasuk bilangan prima. Selanjutnya, bilangan 28 kita akan bagi lagi dengan bilangan prima yang bisa membagi habis 28. Kita ambil 2 lagi. Oke, hasilnya yaitu 14. Jadi yang prima kita lingkari lagi. Kemudian selanjutnya 14 kita bagi lagi dengan bilangan 2 lagi ya sahabat. Dan menghasilkan 7. Nah, karena 7 ini sudah termasuk prima, maka cukup berhenti di sini saja ya sahabat. Ya, jadi keduanya ini, 2 dan 7 itu sudah masuk bilangan prima. Jadi kita lingkari dulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari bilangan 98. Oke, 98 kita bagi 2 ya. Oke, hasilnya yaitu 49. Nah, duanya kita lingkari. Kemudian 49 kita bagi dengan 7. Oke, kenapa kok nggak 2? Karena nanti 49 kalau dibagi 2, nanti akan bersisa. Nah, sebaiknya kita bagi 7. Hasilnya yaitu 7. Nah, karena 7 ini sudah termasuk bilangan prima ya. Nih 7. Maka cukup sampai di sini saja pembagiannya. Kita lingkari kedua angka 7 ini. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan faktorisasi prima dari bilangan 56, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 7. Ini coba lihat sahabat. Di sini 2-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 kali. Nah, sedangkan 7-nya 1 kali, jadi dikali 7. Nah, seperti ini. Ini namanya faktorisasi prima. Kemudian dari faktorisasi ini kita bisa sederhanakan lagi. Nah, karena di sini 2-nya ada 3 kali, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, selanjutnya untuk bilangan 98, kita akan tulis faktorisasi primanya, yaitu menjadi 98 sama dengan 2 kali 7 kali 7. Ya, karena di sini 2-nya ada 1 dan 7-nya sebanyak 2 kali. Oke. Atau bisa kita tulis 2 kali 7 pangkat 2. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat dalam menentukan FPB dengan faktorisasi prima ini yaitu pilihlah faktorisasi prima dengan bilangan pokok yang sama dan berpangkat sedikit. Oke, ingat nih ya, sama dan sedikit. Coba perhatikan di sini. 2 di sini 2 pangkat 3, sedangkan 98 2-nya pangkat 1. Nah, ini bilangan pokoknya sama ya sahabat, sesama 2. Tapi pangkatnya berbeda, di sini 3, di sini 1. Nah, kita ambil yang lebih sedikit. Yang paling sedikit yaitu
2. Oke, jadi kita lingkari dulu 2-nya. Nah, selanjutnya untuk 7 sekarang. Untuk bilangan pokok 7. 7 di sini pangkat 1, sedangkan sini 7 pangkat 2. Jadi kita pilih yang lebih sedikit pangkatnya, yaitu 7 pangkat 1. Kita lingkari. Nah, selanjutnya kita tulis. Jadi FPB dari 56 dan 98 yaitu 2 kali 7. Hasilnya 14. Kesimpulannya yaitu, iya benar, FPB dari 56 dan 98 adalah 14. Mudah ya, sahabat belajar semuanya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke, sahabat belajar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan KPK dari bilangan 48 dan 60 dengan faktorisasi prima. Masih dengan faktorisasi prima ya. Nah, langkahnya yang pertama yaitu kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 48. Baik, 48 kita bagi dengan 2. Karena 48 itu genap, jadi bisa habis dibagi 2. Hasilnya 24. Oke, 2 adalah bilangan prima. Kita lingkari dulu ya sahabat. Selanjutnya 24 kita bagi 3. Kalau dibagi 2 boleh tidak sahabat? Oh boleh ya, karena 24 juga bisa dibagi 2. Nah, tapi sekarang Bunda akan membaginya dengan 3. 24 bagi 3 kita peroleh hasilnya 8. Oke, lingkari 3-nya. Selanjutnya 8 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 4. Kemudian 4 masih bisa dibagi lagi dengan 2, hasilnya 2. Nah, jadi ini yang terakhir, 2 dilingkari semuanya. Selanjutnya 60 ya sahabat, kita akan bikin pohonnya. 60 dibagi 2, hasilnya 30. Kemudian 30 kita bagi 3, hasilnya 10. Selanjutnya 10 kita bagi dengan 2, hasilnya 5. Nah, cukup sampai di 5 saja, karena 5 sudah termasuk bilangan prima. Selanjutnya, kita akan mendapatkan faktorisasi prima dari 48, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 4 ya sahabat. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 3-nya 1. Oke, betul. Selanjutnya faktorisasi prima dari 60. Maaf. Kita persingkat dulu, 48 menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya faktorisasi 60. Kita dapatkan 2-nya ada 2, jadi 2 dikali 2, sedangkan 3-nya ada 1, kali 3, kemudian 5-nya ada 1. Kemudian 60 bisa kita tulis menjadi 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan KPK, agak berbeda ya sahabat belajar dengan menentukan FPB tadi. Nah, kalau KPK bagaimana caranya? Ini. Untuk menentukan KPK, semua faktorisasi prima itu ditulis. Tapi, jika ada bilangan pokok yang sama, maka kita ambil pangkat yang paling besar. Nah, jadi untuk faktorisasi prima 48 dan 60, jangan kita ambil yang mana? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 2 pangkat 4 ya sahabat. Dan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Coba kita amati pangkat yang lebih besar yang mana? Iya, benar, 2 pangkat 4 ya. Jadi yang kita lingkari, yang kita ambil adalah 2 pangkat 4. Selanjutnya, untuk 3 sekarang. 3 ya. 3, di sini pangkat 1, sedangkan di sini 3-nya pangkat 1 juga. Nah, pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, berarti boleh salah satu saja yang dilingkari. Bunda ambil yang 48. Yang dilingkari 3-nya. Selanjutnya, untuk 48 di sini tidak ada angka 5-nya, tapi 60 dia punya 5.
Nah, untuk KPK 5 itu kita ikutkan ya, sahabat. Tapi untuk FPB, kalau bertemu semacam ini, FPB kalau yang satunya tidak punya, tidak ada, dia tidak perlu diikutkan, tidak perlu diambil. Nah, jadi kesimpulannya KPK-nya yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Nah, ini KPK dari 48 dan 60. Udah ulang lagi ya. 2 pangkat 4, kemudian dikali 3, dikali 5. Itu untuk KPK-nya. Oke, selanjutnya kita akan jabarkan 2 pangkat 4 itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 15. Karena ini 3 kali 5 langsung Bunda tulis 15 ya. Selanjutnya 2 pangkat 4 tadi adalah 16 dikali 15. Hasilnya yaitu 240. Nah, begitu ya sahabat cara untuk menentukan KPK-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Baik sahabat belajar, selanjutnya kita akan membahas soal penyelesaian KPK dan FPB ya dari bilangan 72 dan 96 dengan cara faktorisasi prima. Tapi sekarang sekaligus ya kita cari KPK dan FPB-nya sekaligus. Oke, langkah yang pertama seperti tadi, kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 72 dulu. Oke, 72 akan kita bagi 2, hasilnya yaitu 36. Kemudian 36 dibagi dengan 2, hasilnya 18. Selanjutnya, 18 kita bagi 2, hasilnya 9. Dan 9 kita bagi 3, kita peroleh 3. Nah, cukup sampai di sini. Karena 3 sudah termasuk bilangan prima. Selanjutnya kita akan membuat pohon faktor dari 96. 96 kita bagi 3, kita peroleh 32. Selanjutnya 32 kita bagi 2, hasilnya 16. 16 dibagi 2, hasilnya 8. 8 kita bagi 2 adalah 4. Kemudian 4 kita bagi 2, kita peroleh 2. Selanjutnya kita sudah mendapatkan kedua pohon faktor ini. Kemudian kita akan menuliskan faktorisasi prima dari 72, yaitu yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Karena di sini 2-nya kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3, 3-nya ada 2. Kali 3 kali 3. Selanjutnya, faktorisasi 72 ini akan kita ringkas menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Selanjutnya, faktorisasi 96 kita peroleh, yaitu 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis seperti ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2, dan 3-nya ada 1 dikali 3. Dan 96 ini faktorisasinya kita ringkas menjadi 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, yang pertama kita akan mencari FPB-nya dulu ya, sahabat. Sahabat belajar bisa mengingat kembali FPB yang tadi, cara mencarinya yaitu kita cari pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya yang sama, kemudian dicari pangkatnya yang paling kecil. Nah, di sini ada 2 ya. Ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 5. Ya, maka yang kita lingkari, yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Tuh, untuk FPB. Kemudian selanjutnya untuk bilangan pokok 3, di sini ada 3 pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 1, maka yang kita pilih yaitu 3. Nah, jadi kita peroleh FPB dari 72 dan 96 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Hasilnya yaitu 24. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan mencari KPK. Nah, karena di sini KPK-nya
faktorisasinya ini, KPK tadi yang harus kita ambil yaitu semua faktorisasi prima. Jika ada yang sama, maka dipilih pangkat yang paling besar. Nah, kita lihat ya. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 5. Maka yang kita mau ambil sebagai KPK-nya yaitu 2 pangkat 5. Kita lingkari. Kemudian untuk yang 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1, maka yang kita ambil adalah 3 pangkat 2-nya. Nah, untuk itu KPK dari 72 dan 96 yaitu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita jabarkan jadi seperti ini ya sahabat. Nah, hasilnya yaitu KPK dari 72 dan 96 yaitu 288. Nah, begitu penjelasannya. Dari satu penyelesaian, yaitu dengan faktorisasi prima, kita bisa mendapatkan langsung FPB dan juga KPK dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, untuk lebih lancar lagi, sahabat, supaya lebih banyak latihan ya. Oke, terima kasih. Baik sahabat belajar semua, kita lanjutkan ya. Bunda akan memberikan beberapa soal. Ya, di sini diketahui faktorisasi prima dari bilangan yang pertama 12. Faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Nah, ini didapat dari pohon faktor dari 12. Nah, selanjutnya faktorisasi prima dari 15. Itu adalah 3 kali 5. Ini juga dari pohon faktor dari 15. Nah, di sini kita akan mencari berapa FPB-nya dari faktorisasi kedua bilangan ini ya. Yang pertama FPB itu yang kita pilih adalah faktor yang memiliki bilangan pokok yang sama. Oke, kita cek di sini 12 itu ada 2. Sedangkan 15 tidak ada 2. Maka 2 tidak kita masukkan. Kita tidak ambil. Sekarang untuk 3. 3 di sini ada 1. 15 juga ada 1. Nah, 3 kita ambil ya. 3 kita lingkari. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Selanjutnya ada 5. 5 pada 12 di sini tidak ada faktornya 5. Jadi 5 juga tidak kita ambil sebagai FPB-nya. Nah, kesimpulannya yaitu FPB dari 12 dan 15 adalah iya tepat sekali 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK dari 12 dan 15. Masih sama faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3. Ya. Kemudian 15 3 kali 5. Nah, selanjutnya kita mau cari KPK-nya. Untuk KPK kita tulis semua faktor primanya, faktorisasi primanya kita tulis. Sedangkan nanti kalau ada yang sama pangkatnya, sama banyaknya, kita ambil yang paling besar. Nah, sekarang kita cek 2. Di sini 2 kali 2. Kita tetap ambil ya, sahabat. Karena dia KPK. Kita lingkari. Sedangkan 3, kita pilih salah satu karena pangkatnya sama. Dan yang terakhir 5. 5 juga. 5 di sini kita ambil, meskipun 12 tidak ada faktor primanya. Karena ini mencari KPK. Nah, berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Berapa ini hasilnya? Iya, ini 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 60. Oke, begitu ya sahabat. Sekarang kita lanjutkan lagi. Baik sahabat, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Masih kita peroleh faktorisasi prima dari bilangan 36. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini dari mana caranya mendapatkan? Iya, dari pohon faktor 36. Ya, sahabat. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 42 yaitu 2 kali 3 kali 7. Nah, yang pertama kita akan mencari FPB-nya ya. Faktor persekutuan terbesar. Kita lihat di sini, 36 dan 42 sama-sama memiliki faktor 2. Tapi kita lihat,
kita akan mencari yang sedikit. Oke, jadi yang kita lingkari atau yang mau kita ambil adalah 2 pangkat 1. Kita lingkari dulu. Nah, selanjutnya untuk 3. 36 dan 42 sama-sama memiliki faktor 3. Kita akan mengambil yang lebih sedikit, yaitu 3 pangkat 1. Jadi yang bawah yang kita lingkari. Sekarang untuk 7, apakah 7 akan kita ambil juga? Tidak, karena 36 tidak ada faktor dari 7 ya sahabat. Jadi 7 tidak kita ambil sebagai FPB-nya. Nah, jadi kesimpulannya FPB dari 36 dan 42 yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari 36 dan 42. Masih sama, faktorisasi prima dari 36, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kemudian faktorisasi prima 42 yaitu 2 kali 3 kali 7. Nah, kita mau menentukan siapa saja, angka berapa saja yang masuk pakai KPK. Ya. Sekarang untuk faktor 2, kita akan memilih yang lebih banyak, lebih besar, yaitu 2 pangkat 2 ini. Kita lingkari dulu. Baik, sekarang untuk yang 3, kita akan memilih yang mana sahabat? Yang ada 2, 3 kali 3 atau 3 saja? Iya, tentunya yang banyak, ini karena KPK. Nah, sekarang yang 7, apakah 7 akan kita ambil sebagai KPK? Iya, meskipun 36 tidak ada faktor 7-nya, karena kita akan mencari KPK-nya. Jadi, 7 juga kita lingkari. Jadi, kesimpulannya gimana sahabat? Iya, KPK dari 36 dan 42 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Hasilnya berapa? Iya, 252. Nah, sekian dulu ya sahabat untuk contoh-contoh menentukan FPB dan KPK-nya. Oke, sekian dulu sahabat belajar pembahasan kita tentang FPB KPK ya, dengan faktorisasi prima. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Selalu semangat belajar dan jaga kondisi kesehatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.